Aku mulai ya, teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan di Damba. Jadi proses terakhir itu yang namanya diseminasi atau Amal juga pernah bilang pengimbasan ya, sama aja ya. Diseminasi pada hari ini gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, sudah berpartisipasi gitu. Lanjut. Nah, sebenarnya apa sih di Damba gitu kan? Di Damba itu kayak lucu banget nggak sih namanya di Damba? Jadi di Damba itu singkatan, ya, singkatan dari Diklat Daring Masif dan Terbuka. Jadi dia ini pendidikan kilat yang daring terus terbuka buat semua guru, terutama guru IPA gitu ya. Jadi sebenarnya yang meluncurkan siapa sih? Dia itu P4 TKIPA ya. Dia salah satu organisasi di bawah Kemendikbud ya, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam gitu. Jadi awalnya itu di Damba itu dihasilkan dari dedikasi P4 TKIPA ini pada saat Hari Guru pada tahun 2019 gitu, kayak hadiah buat guru-guru IPA di seluruh Indonesia. Tuh. Jadi emang fungsinya atau motivasinya atau tujuannya ya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru IPA se-Indonesia kayak gitu. Terus untuk meluaskan jaringannya bagi guru-guru yang pelosok gitu ya, bisa lebih mendapatkan apa ya fasilitas pelatihan lebih baik gitu. Itu sih di Damba. Jadi buat teman-teman Bu Amal, Pak Firdaus ya yang belum bisa nih ikut di angkatan selanjutnya kayak gitu. Next. Oke. Nah, jadi ada beberapa kelas program di Damba. Salah satunya saya mengambil ini nih, pemanfaatan whiteboard animasi dalam pembelajaran IPA. Sebenarnya ada banyak sih kelasnya seperti pemanfaatan iSpring, terus EduBlock, digital tools, penyusunan soal pilihan ganda, ya ini yang saya ambil, software, tapi ini pokoknya untuk kelas IPA kayak gitu. Sebenarnya jenjang SD, SMP, SMA juga ada, tapi khusus untuk guru yang IPA. Tuh, pendidikan kesehatan reproduksi remaja, terus HOTS kemarin Bu Umu juga sudah ikut juga nih angkatan ke-6. Kemarin ambil apa ya kemarin Bu Umu itu tentang penyusunan soal. Sepertinya ya Bu Umu ya. Gitu. Nah, lanjut. Nah, sebenarnya waktu pelaksananya berapa lama sih? Waktu pelaksananya itu hampir lama ya. Jadi untuk angkatan 7 sendiri itu dari awal dari tanggal nih, bentar. Nih, untuk pengumumannya awalnya dari tanggal 15-an lah. Terus pas lagi pendaftarannya sekitar tanggal 15, 16, terus pengumuman pesertanya, terus mulainya itu dari 19 sampai 30. Nah, sekarang ini saya lagi berada di diseminasi nih antara tanggal 1 sampai tanggal 7 kayak gitu. Ya. Anaknya banyak, bingung namanya kebanyakan anak. Anaknya banyak. Oke. Lanjut. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang belum pernah nih ikut di Damba boleh simak alur partisipasinya ya. Terus gimana sih cara ikutnya, terus pelaksanaannya ngapain aja. Yang pertama tentunya menunggu nih, kita menunggu pengumuman dari di Damba angkatan selanjutnya. Jadi teman-teman bisa lihat nih di webnya yaitu p4tkipa.kemendikbud.go.id. Jadi di situ ada berita-berita akan ada diklat apa kayak gitu. Selanjutnya yaitu kalau udah ada pengumuman nih angkatan 8 misalnya membuat akun di Damba dan mendaftarkan kelasnya ya. Nah, di sini ada pemberitahuan contohnya ini yang di angkatan 7. Tuh. Terus langsung buat akun, terus langsung daftar kelasnya kayak gitu, mau pilih kelas yang mana. Habis itu baru nih nunggu pengumuman hasil seleksi peserta. Jadi
kita nggak langsung lolos jadi peserta, enggak, karena yang masuk itu ribuan mungkin ya se-Indonesia, jadi mungkin disaring dulu sesuai dengan kualifikasi kelasnya kayak gitu. Jadi kalau lolos jadi peserta itu bisa mengikuti kegiatannya. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah sesi-sesi di Damba kayak gitu. Ada pendahuluan, ini untuk yang kelas saya ya, ada pendahuluan, sesi 1, sesi 2, sesi 3, penutup. Nah, sekarang ini saya lagi ada di diseminasi kayak gitu. Nah, untuk per sesinya itu enggak setiap hari Zoom sih. Jadi itu dalam LMS, jadi kita mengerjakan tugas-tugas atau tas-tas yang ada di LMS-nya si di Damba ini kayak gitu. Jadi fleksibel lah buat waktunya kayak gitu, nggak harus Zoom berjam-jam kayak gitu. Terus juga ada ini nih grupnya. Ada grupnya, jadi kita nanti langsung di-invite sama fasilitator. Jadi di situ nanti ada fasilitator yang mengarahkan kita nih, abis ini ngapain. Dan di diskusi WA ini kita juga diskusi tentang kegiatan ini ngapain aja gitulah, saling diskusi. Tuh. Nah, sekarang langsung ke arah kelas yang saya ambil, yaitu pemanfaatan whiteboard animation. Jadi sebelumnya kenapa sih saya ngambil kelas ini? Pertama, di kelas di Damba itu untuk kimia masih jarang kayak gitu ya. Kemarin itu ada tuh Mijil ambil yang koloid, yang pembelajaran STEM itu. Pas lagi angkatan saya nggak ada, adanya itu misi luar angkasa gitu ya. Kayak kurang relevan aja itu loh diterapkan di SMA saya kalau misi luar angkasa gitu ya. Makanya saya ambil yang umum ini nih. Jadi kalau pemanfaatan whiteboard animation masuknya ke media. Jadi untuk guru fisika, biologi, kimia itu bisa semuanya. Guru SD, SMP bisa gitu. Nah, whiteboard animation-nya kita menggunakan platform Powtoon. Ya, jadi kan kita sering tuh di video YouTube ada dari Powtoon gitu. Sebenarnya sih kelebihan kekurangannya banyak. Kalau menurut saya untuk kelebihannya ya bagus sih, ada animasinya orang-orangnya gitu kan. Tapi kalau kekurangannya pertama itu harus VIP. Jadi kita cuma butuh waktu 3 menit aja buat bisa bikin video kalau mau gratis kayak gitu. Kalau mau nggak gratis, kalau mau lebih dari 3 menit ya harus bayar kayak gitu. Jadi ambil yang fitur-fitur yang gratis aja gitu loh di Powtoon. Selanjutnya itu di Powtoon itu jaringannya agak besar gitu loh. Jadi lebih enaknya di rumah aja kayak gitu. Di rumah, di kantor, pakai komputer kantor gitu. Nah, tahap-tahapnya ternyata tuh nggak langsung bikin video ternyata. Ternyata itu pertama suruh bikin ini pembuatan garis besar isi media kayak gitu. Bentukannya kayak laporan gitu sih nih, kayak gini. Jadi di sini tuh kayak mau diisi apa aja nih videonya. Contohnya kayak pertama judulnya koloid. Saya ngambil materi koloid. Terus gambar papan tulis. Terus nanti ada berapa soalnya di video itu. Terus nanti referensinya apa aja kayak gitu sih. Terus lanjut kita bikin jabaran materinya. Jadi materi yang di dalam videonya itu apa aja seperti ini, seperti koloid lah ya, teman-teman kimia pasti tahu. Dan terakhir itu membuat naskah media atau storyline. Masih ingat Pak Harjito dulu nggak? Sering bilangnya storyboard. Nah ini hampir mirip sih gitu. Ya jadi kayak detik ke-10 kita isinya apa aja nih? Oh, ada tulisan jenis-jenis koloid, terus narasinya apa aja, harus sesuai dengan videonya. Dan hands out-nya. Untuk hands out-nya itu pertama pembuatan tutorial dengan Powtoon. Jadi hasil dari di Damba ini pertama saya membuat tutorial dengan Powtoon kayak gitu. Jadi ada di YouTube, silahkan subscribe channel saya. Asik. Lanjut hasil pembuatan medianya kayak gitu. Ini pembuatan medianya akan saya tampilkan sebentar ya, Bapak Ibu semuanya.
untuk lihat sedikit hasil dari video yang saya buat di Didamba kayak gitu. Cuma 3 menit doang sih. Kok wifi-nya lemot? Bentar ya guys. Nih. Jangan lupa subscribe channel aku Nurina Putri ya. Seperti itu sih. Pembuatannya sangat lama sih, capek. Kalau media kayak gini sih enaknya buat yang teori-teori gitu loh, yang angkanya sedikit. Dan ini karena cuma 3 menit, jadi cuma yang diambil satu indikator aja, yaitu jenis-jenis koloid kayak gitu. Itu aja sih. Nah, sudah sih dari saya, itu dia tadi handout ya, jadi apa yang dihasilkan dari pelatihan di Damba itu. Selanjutnya apakah ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu semuanya? Ada? Amal mau bertanya, Bu Amal mungkin? Tadi untuk pembuatannya berapa lama Nur kira-kira? Kalau 3 menit itu kemarin seharian sih di sekolahan. Wow. Seharian di sekolahan. Okay. Ya sebenarnya kalau misalnya jaringannya bagus, terus kita udah handal nih, udah mempersiapkan bahan-bahannya, gambar-gambarnya tuh cepat kayak gitu. Kalau mau lihat tutorialnya bisa di video. Itu untuk 3 menit kita bisa bikin apa ya? Kayak satu indikator kayak tadi jenis koloid, itu bisa buat besok-besok lagi gitu loh. Jadi ya lumayan worth it sih kayak gitu. Terus biar anak nggak bosen juga. Ada lagi? Apaan? Latihannya berapa lama Nur? Latihan apa? Berapa lama? Latihannya di Damba tadi. Di Dambanya tadi. Pokoknya itu kan dari tanggal 19 sampai 30. Seharinya itu harus ada target-targetnya, misalnya sesi 1 tanggal 19 sampai tanggal 20 kayak gitu. Terus sesi 2 tanggal 21 sampai tanggal 23 gitu. Jadi deadline-nya nggak terlalu panjang sih, cuma 3 hari. Kayak sesi pertama suruh bikin tadi GBIM, garis besar isi media. Terus sesi selanjutnya kita bikin tutorialnya kayak gitu.